Baik, Assalamualaikum Bu Riri, apa kabarnya? Alhamdulillah, selamat sore semuanya. Maaf ini background noise-nya. Gak Soalnya apa-apa, hari Sabtu, iya. santai-santai Bu, gak apa-apa. Baik, oke. Saya kira mungkin kita coba mulai ya Bu, ya hari ini ya kita coba. Baik, selamat sore semua yang pendengar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bersama ini kami sudah bersama dengan seorang pakar dari net, terutama Ibu bekerja di jaringan ya Bu ya, di jaringan teknologi jaringan lah, kita bilang IT di bidang IT. Maka hari ini kami sudah bersama dengan Profesor Riri dari Universitas Indonesia yang beliau juga sudah malang melintang di dunia IT, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, prestasinya luar biasa. Mungkin sebelum kita mulai ya, Prof. Riri ya, kita coba untuk membacakan sedikit nih CV singkat beliau yang cukup panjang juga sebenarnya karena banyak sekali prestasi yang telah disematkan oleh Profesor Riri ini pada Profesor Riri ini. Pertama-tama mungkin saya ingin sampaikan nama lengkap dari Profesor Riri adalah Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari, MSc, yang sebagai pekerjaan sebagai guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beliau ini S1-nya dari Universitas Indonesia, kemudian S2-nya ada dua nih ya, Prof ya, dari University of Sheffield di Computer Science-nya, Department of Computer Science, kemudian dari S3-nya dari University of Leeds ya, dalam bidang Multimedia and Computer Networks. Nah, ini sudah cukup lama, diperolehnya tahun 2003, jadi sudah sekian puluh tahun yang lalu ya, Prof. Sudah begitu banyak karya-karya beliau yang luar biasa. Baik, saya sekarang akan coba sedikit jabarkan apa saja kira-kira yang sudah pernah beliau kerjakan dan teknologi-teknologi apa saja yang sudah beliau hasilkan dan sangat dihargai baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, seperti tadi dikatakan, beliau adalah guru besar teknik komputer di jurusan teknik elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang pernah menjabat sebagai Kepala Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi Universitas Indonesia di cukup lama, di periode 2006 sampai dengan 2014. Kemudian tadi kalau latar belakang pendidikan, beliau lulus dari UI untuk S1-nya, kemudian S2-nya dari Sheffield, dan kemudian S3-nya dari Leeds University ya. Nah, pada saat beliau ini belajar di Sheffield, itu beliau didanai oleh British Council Chevening Award ya. Jadi atas award itu beliau dibiayainya luar biasa sekali. Kemudian beliau meraih gelar PhD-nya di bidang jaringan komputer dari University of Leeds tadi ya, sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ini yang luar biasa ya, di sini selain beliau adalah anggota senior dari IEEE dan menjadi salah satu dari 8% insinyur listrik seluruh dunia. Dan pada November 2011, IEEE Region 10 Asia Pasifik mengumumkan sebagai penerima IEEE WIE Most Inspiring Engineer Award. Luar biasa sekali. Dan dianugerahkan IEEE Region 10 Meeting di Calcutta, India pada Maret 2012. Kemudian tahun 2009 dinyatakan sebagai Most Outstanding Docent in Universitas Indonesia.
Nah, ini banyak sekali prestasi nasionalnya juga, seperti terpilih sebagai salah satu dari juara seleksi nasional Indonesia dosen Indonesia berprestasi dari Kemendikbud, dan sejak 2015 ya beliau menjadi anggota Satuan Tugas Khusus Peningkatan Reputasi Akademik Perguruan Tinggi Indonesia Kemenristek Dikti itu sejak 2015, dan sejak 2010 beliau menjadi ketua UI Green Metric World University Ranking. Nah, ini sangat sangat beken sekali ini Green Metric ini, dan UI termasuk universitas awal yang menerapkan ini Green Metric ini. Dan kemudian universitas ini untuk ditugaskan untuk memeringkat universitas di seluruh dunia, Universitas Indonesia untuk memeringkat di universitas seluruh dunia berdasarkan Green Metric tadi. Kemudian berikutnya ada pengalaman-pengalaman luar biasa, di antaranya magang di markas besar PBB di Geneva dan New York. Beliau juga terlibat dalam penelitian bersama di CERN, European Laboratory of Particle Physics di Geneva, dan juga mendapatkan pelatihan di bidang engineering education yang didanai oleh UNESCO di Australia, pelatihan manajemen pendidikan JICA. Ini JICA juga termasuk sulit ya untuk mendapatkan ini. Kemudian menjadi pembicara di berbagai pertemuan-pertemuan ilmiah. Nah, yang terakhir yang paling akhir ini sebetulnya masih banyak lagi prestasi beliau, tetapi yang terakhir dan baru tanggal 10 November lalu dinyatakan Profesor Riri dinyatakan mendapat anugerah Habibie Awards, dan juga sebagai Kartini 2.0 perempuan teknologi dari PT Telkom pada 2013 ya. Jadi cukup banyak yang sudah diperoleh dan juga sudah dihasilkan dari selama beliau ini sekian puluh tahun lulus menjadi S3 sampai saat ini. Luar biasa banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh beliau. Selamat ya Bu Riri, senang sekali saya mendengarnya. Dan hari ini mungkin kita dapat kesempatan istimewa karena kita bisa langsung mendengarkan tentang apa sih sebetulnya yang perlu kita lakukan untuk melindungi kita dan keluarga ya dari eksploitasi online, yang karena online ini sekarang sudah semakin marak dan hampir bisa dikatakan hidup sehari-hari itu tanpa online rasanya hambar gitu. Hampir setiap hari lah kita bisa katakan semua orang pegang HP dan melihat HP itu setiap hari gitu ya, Prof ya. Jadi banyak sekali sebetulnya hal yang perlu juga mungkin kita ketahui gitu ya, baik itu sisi positif maupun sisi negatifnya yang mungkin nanti akan dipaparkan oleh Profesor Riri. Berkaitan dengan erat dengan kehadiran daripada online sistem ini. Baik, tanpa berpanjang kata, saya mungkin mohon dengan sangat Profesor Riri bisa segera memulai paparannya. Silahkan, Prof. Terima kasih banyak Ibu Dr. Ari Barmawi. Ini maaf, ini saya ikut trendy seperti mahasiswa sekarang kalau kerja dari kafe. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, santai aja. Kita bisa kerja di mana aja dengan online ini kan Bu. Iya, cuman background noise-nya nggak bisa dipilih ya Ibu-Ibu. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari Musriani Barmawi, senior saya sejak dulu menjadi reviewer di Dikti dan juga di Telkom University. Saya lihat hadir di sini ada Bu Ade ya, dan banyak teman lainnya sore ini yang kebetulan baru saya posting sedikit, dan senang sekali kita hari ini bisa berbincang-bincang mendiskusikan tentang keamanan cyber practice untuk era digital sekarang kita ini.
Kalau tadi saya bercerita bahwa sekarang lagi trennya semua bekerja, berapa minggu yang lalu, 3 minggu lalu saya lihat di semua universitas, di Oxford University, di Inggris, di mana-mana semuanya itu bekerjanya juga kayak di Depok ya Bu, semuanya di kafe. Pada serius belajar tapi di kafe. Jadi mungkin dapat inspirasi dari sana, kita memang perlu melihat bagaimana secara praktis kita dapat terus melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, juga generasi masa depan dari eksploitasi online connection yang kita miliki sekarang ini. Mungkin mohon izinkan saya sedikit menyiapkan PowerPoint yang ada daripada tidak termanfaatkan, mungkin bisa silakan. Awal ya untuk berdiskusi dengan teman-teman. Baik, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini mungkin yang akan saya diskusikan mengenai lindungi diri dan keluarga dari eksploitasi online, di mana saya akan mendiskusikan bagaimana kita perlu menyiapkan berbagai hal pada saat ini. Kita mungkin akan lihat review sedikit tentang fundamental of cyber security. Saya lihat tadi ada beberapa teman-teman yang sedang mungkin mengambil kuliah mengenai cyber security, dan banyak sekali penelitian yang tetap kita lakukan di sini di bidang network, karena kita tahu sendiri berapa waktu yang lalu Bjorka cukup menggemparkan kita ya di Indonesia, bisa masuk dan menyerahkan ceritanya, mengatakan bahwa membuka data-data yang ada dari berbagai data, mulai dari data tokoh-tokoh politik, malah ceritanya peduli lindungi dan sebagainya. Kita lihat adalah kita perlu sebagai warga net sekarang perlu menyiapkan diri bagaimana menghadapi online exploitation yang terjadi. Jadi kalau kita lihat penelitian-penelitian banyak yang dilakukan, dan mungkin perusahaan-perusahaan banyak yang memiliki intrusion detection system seperti Snort, Suricata, dan berbagai pemantauan lainnya yang dibutuhkan untuk dapat memastikan bahwa teknologi yang informasi dan komunikasi dan internet meningkatkan ketersediaan informasi kita, bagaimana kita dapat mendapatkan semua resources yang ada di dunia dengan dapat menggunakan waktu kita secara menyenangkan. Namun juga pada sisi lainnya ada perubahan teknologi yang membawa ancaman baru, di mana ada cybercrime dan cyber attack. Banyak hal misalnya diingatkan jangan sampai waktu kita swap untuk jaringan ya seluler kita mungkin dipakai orang lain atau ditukar, kemudian masih ada nomor-nomor dan sebagainya di sana. Banyak sekali hal-hal dan resiko-resiko yang sangat ini mengancam kita dimanapun kita berada. Misalnya saat ini saya di ruang publik tapi saya menggunakan wifi publik, dan tentu saja itu harus diantisipasi apa saja yang kita pastikan bahwa kita tidak mengakses sesuatu yang vulnerable yang dapat menyebabkan kerahasiaan yang kita miliki, yang kita masukkan ke internet itu kemudian menjadi lubang untuk eksploitasi. Di antaranya mereka akan mengeksploitasi misalnya kondisi ya, berbagai hal, misalnya anak-anak kita juga, anak-anak muda juga tereksploitasi dengan berbagai hal mengenai pelecehan seksual dan berbagai hal, di mana pada saat yang sama berbagai iklan-iklan misalnya muncul, dan berbagai foto-foto yang tidak kita harapkan kemudian ada dan dapat mengganggu konsentrasi kita, dan bahkan juga menjadi penyebab permasalahan-permasalahan yang luar biasa. Di antaranya eksploitasi anak-anak, perempuan, kekerasan, dan sebagainya. Kemudian juga kita lihat bahwa eksploitasi ini juga kita kenal dengan adanya connection yang kita punya melalui Instagram, Twitter, dan berbagai media sosial yang membuat kerentanan-kerentanan dan masalah yang kita sadari mungkin juga sebagai community itu harus matikan apakah hal-hal yang harus kita prioritaskan dalam menggunakan internet. Nah, di sini kita perlu mempelajari bahwa masalah integrity, confidentiality, dan availability dari informasi ini sangat perlu untuk kita jaga. Pertama, datanya harus akurat, dan kelengkapan informasi dari sebuah hal yang kita akses itu betul. Kemudian juga
ketika seseorang mengakses informasi confidentiality dari data yang disediakan, itu juga siapa saja yang dapat mengakses dan memiliki otorisasi itu sangat penting. Di lainnya adalah mengenai availability, memastikan bahwa informasi yang tersedia itu saat dibutuhkan ada bagi kita. Jadi itu tiga hal utama yang dipastikan dengan information security, di mana kita perhatikan bahwa keamanan informasi ini harus dapat mengatasi masalah intimidasi online terkait gender, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian menjauhi potensi penipuan dan menghindari potensi pencemaran nama baik, ya, misalnya dari akses-akses yang diketahui kemudian dimanfaatkan untuk masuk dan menghubungi orang lain dan sebagainya. Kemudian hak kendali atas data pribadi. Selain itu juga kita perlu memastikan bahwa akses dan otorisasi untuk hal-hal itu bisa dilakukan dengan berbagai metode security yang memastikan bahwa hanya orang yang memiliki hak yang dapat melakukan perubahan data. Jadi ancaman di dalam information security ini kita tentu saja perlu mengetahui adanya phishing scam misalnya. Jangan sampai kita memberikan identitas pribadi pada orang tidak tepat yang tidak memerlukan data itu, tapi menggunakannya secara tidak bertanggung jawab. Kemudian juga jika kita mendapat akses pada link-link yang mencurigakan, email-email yang mencurigakan, itu selalu harus kita hati-hati. Kemudian kita perlu mencek akun online kita dari waktu ke waktu dan mengganti password kita sesuai dengan kebutuhan data. Jadi untuk phishing ini jangan sampai kita tidak mematuhi kebijakan dan standar keamanan informasi yang sebenarnya ada untuk hal-hal yang sangat penting, di mana banyak sekali juga link-link yang kemudian akan membawa kita jika kita mengkliknya pada saat kita mengakses, maka itu akan memberikan pintu masuk untuk masuknya orang yang tidak berhak untuk mengakses informasi. Kemudian mengenai malware, jadi ada varian-varian virus, ransomware, worm, Trojan yang berkembang melalui phishing email, mengunjungi situs-situs yang mencurigakan, dan penggunaan USB yang digunakan berpindah-pindah. Ini mungkin sudah agak berkurang ya sekarang mengenai USB. Kemudian eksploitasi online, jadi di mana di ruang maya kita perlu memastikan bahwa kekerasan berbasis gender online itu dapat antisipasi ke depannya, terutama sekarang banyak sekali kampanye-kampanye tentang LGBTQ dan sebagainya, dan kemudian itu adalah media untuk berkomunikasi dan kemudian membuat network yang seharusnya bukan menjadi side effect yang tidak kita inginkan dari internet, ya. Jadi ini adalah tugas kita bersama bahwa internet itu digunakan secara bertanggung jawab. Kemudian juga rendahnya literasi tentang kerahasiaan data pribadi dan juga kerentanan terhadap informasi yang kita teruskan yang tidak kita saring. Kalau kita memiliki logika yang cukup, pasti kita akan mengevaluasi ini berita benar atau tidak. Apakah ini berita yang sangat tidak mungkin atau too good to be true, atau misalnya kemarin ada yang mengirimkan seseorang yang berbicara tentang macam-macam tapi pakai masker dan kemudian tidak dikenal orangnya dan kemudian bertindak sebagai orang yang memiliki first hand information yang kemudian mempengaruhi kita. Padahal kita bisa mulai curiga juga kenapa dia tidak membuka akses pribadinya, dia tidak jelas dan sebagainya. Kemudian banyak juga informasi-informasi yang menyebabkan kita menjadi tidak objektif dalam menilai sesuatu. Padahal semua harus kita lakukan dengan melihat dari dua sisi. Kemudian ini adalah beberapa hal fundamental dari cyber security, bahwa kita semua pernah dihack atau mungkin akan dihack. Jadi dua hal itu sangat mungkin untuk terjadi, baik itu institusi atau perusahaan atau secara pribadi. Jadi oleh karena itu kita harus berhati-hati. Banyak data-data ya, 90% UK data breach karena human error, karena kita membuka komputer kita, karena passwordnya ketahuan, terlalu mudah dan sebagainya. Kemudian how employees are making business vulnerable, di dalamnya adalah masalah-masalah yang disebabkan oleh faktor manusianya sendiri yang careless dan kemudian tidak
menyebabkan human error sehingga terjadi data breach karena pintu lolosnya data-data yang keluar itu biasanya dari kita sendiri, dari SDM yang terlibat. Ini adalah berbagai hal. Tokopedia 91 juta data penggunanya bocor, ada gugatan, kemudian Marriott Hotel juga tentang data breach dan sebagainya yang dilakukan. Jadi banyak sekali juga di masalah cyber security mengenai keamanan kita sendiri, misalnya pelecehan dan kemudian pengiriman pesan yang cabul dan sebagainya, darurat kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita bicara dengan women in cyber security berbasis gender, ini ada cyber hacking, cyber stalking, cyber harassment. Jadi misalnya ada yang cuma ngirim surat halo atau email atau WA, kemudian menunggu dijawab dan sebagainya yang menimbulkan kalau kita ikuti secara terus-menerus, kita harus memiliki cara-cara yang clear untuk mengidentifikasi ini benar nggak. Misalnya kita ada pesan, kita pastikan bahwa orang yang berhak yang menanyakan itu, dan kemudian kita akan menanyakan misalnya kunci password, dia ini siapa, dia tahu nggak jawabannya dan sebagainya. Kemudian manipulasi korban yang tergiring dan membuat situasi yang merugikan. Atau mungkin impersonation, mengambil data-data pribadi dan membuat akun atas nama korban, atau membuat foto-foto vulgar, sexting, scammer, penipuan lewat aplikasi, dan kemudian juga morphing, penggunaan gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi korban. Nah, inilah adalah beberapa hal importance of cyber security yang perlu kita perhatikan. Perlindungan komputer dan devices kita, proses data berjalan aman, kemudian juga dari mencegah dari phishing, dari DOS attack dan sebagainya. Kemudian juga keamanan transaksi perlu kita perhatikan dan memastikan kebijakan yang menekankan kesadaran keamanan cyber. Ini adalah beberapa prinsip cyber security, mulai dari identification, protection, detection, respond, dan recover, yang banyak kita lakukan dalam penelitian-penelitian, misalnya untuk cyber security, intrusion detection system, dan berbagai hal yang dapat kita prediksi, sehingga kita juga dapat menggunakan artificial intelligence untuk hal ini. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, incident response handling, mulai dari preparation, detection, containment, dan post-incident activity. Kemudian security awareness mengenai kita perlu lakukan berbagai hal, mulai dari design, development, implementation, dan post implementation dari hal-hal seperti pemasangan intrusion detection system dan hal-hal yang dapat menghindari sehingga lubang-lubangnya tidak dapat dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak kita kehendaki. Dan untuk menghadapinya, kita perlu yakinkan bahwa ke depannya kita semua grooming online. Kita perlu mewaspadai hal ini, maksud saya, di mana banyak yang di luar itu kalau mengumpulkan informasi dan melihat jejak digital dari anak-anak dan sebagainya, dan ini perlu kita yakinkan bahwa kerahasiaan dan sebagainya bisa tetap terlindungi dan anak-anak juga tidak terekspos kepada hal-hal yang belum pada waktunya atau mendapat informasi yang salah. Kemudian juga kita harus memiliki tips untuk melindungi data pribadi, password, memisahkan email, pekerjaan, dan transaksi, memperbanyak membaca media sosial tentang penipuan yang terjadi baru-baru ini sehingga kita tidak ikut, kemudian tidak oversharing tentang kehidupan pribadi, dan harmoni yang bersinergi melindungi data pribadi. Kemudian juga online exploitation ini dapat kita hadapi dengan memperkuat boundary, memperkuat diri dengan value yang lebih baik lagi dan berkualitas, bagaimana kita dapat mengeksplorasi bahwa dan memisahkan informasi kita filter dengan baik dan bersikap tegas terhadap information handling yang salah. Kemudian perkuat perlindungan diri, kita harus berani speak up dan menjawab ya, dan memastikan bahwa hanya orang yang berhak yang dapat mengakses. Dan kemudian juga kita pastikan bahwa literasi digital dapat kita kembangkan di lingkungan kita semua, sehingga sistem informasi dapat kita gunakan untuk yang terbaik. Juga kita perlu santun dalam bermedia sosial dan mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab.
kemudian juga peranan orang tua dan masyarakat semuanya untuk menghalangi agar tidak banyak yang dirugikan di masa depan nanti. Jadi ini untuk orang tua, itu perlu beberapa hal yang mungkin kita sebagai generasi penerus juga di sekeliling kita menceritakan atau memberikan bekal sehingga akses yang dipakai untuk belajar itu digunakan untuk sarana yang terbaik dan terhindarkan dari eksploitasi dan penggunaan waktu yang luar biasa untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kalau tidak diarahkan. Mungkin demikian dari saya untuk membuka Ibu Ari Barmawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya pembicaraannya. Saya kira ini banyak manfaatnya buat kita semua. Baik wanita Indonesia maupun secara umum gitu ya. Nah, itu saya kira sangat banyak manfaatnya tadi apa yang disampaikan oleh Profesor Riri.